saya Sukreni dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B, tingkat 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran tapi mensekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Nah, secara umum fungsi kelenjar endokrin adalah 1. Penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Kemudian yang kedua, mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Kemudian merangsang aktivitas, di mana kelenjar endokrin ini juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf. Kemudian pertumbuhan jaringan, di mana kelenjar endokrin ini mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Sedangkan fungsi dari hormon adalah 1. Mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, kemudian menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis. Nah, kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. 1. Hipotalamus, di mana hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan sistem saraf dan endokrin. Kemudian yang kedua, kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu 1. Lobus anterior menghasilkan hormon, kemudian tiroksin merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin, kemudian adenokortikotropin merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid, kemudian fosil stimulating hormon memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis, kemudian luteinizing hormon menstimulasi estrogen, kemudian interstitial cell stimulating hormon menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron, kemudian prolaktin menstimulasi sekresi air susu. Nah, selanjutnya lobus intermedia, di mana menghasilkan hormon 1. Somatotrof merangsang tumbuhnya tulang, kemudian melanosit stimulating hormon mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Nah, ketiga, lobus posterior menghasilkan hormon. Yang pertama, oksitosin merangsang kontraksi otot di uterus, kemudian kedua antidiuretik hormon mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Kemudian yang keempat, kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah.
di mana kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu 1 tiroksin untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Kemudian yang kedua tridotironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Kemudian 3 kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Nah, kelima kelenjar paratiroid atau anak gondok. Ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah, di mana kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kemudian keenam kelenjar adrenal, di mana terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks yang menghasilkan hormon, korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Kemudian glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Kemudian androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Kemudian medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kemudian yang ketujuh kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di dekat ventriculus atau lambung. Ini menghasilkan hormon 1 insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Kemudian glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang kedelapan kelenjar gonad atau kelamin, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum atau laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kemudian progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Kemudian pada laki-laki menghasilkan 1 hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, kesembilan kelenjar timus atau kecangan. Ini terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu sistem, yaitu timosin, di mana timosin ini membantu sistem kekebalan tubuh. Kedua, macam-macam penyakit endokrin. 1. Penyakit Addison. Kemudian gangguan yang kedua, gangguan hormon tiroid. Kemudian yang ketiga, penyakit akromegali, di mana akromegali adalah suatu penyakit dengan kelainan hormonal di mana disebabkan oleh produksi GH yang berlebihan. Itulah tadi video yang dapat saya paparkan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan.